Beliau pun memiliki Raihanah binti Syamun an-Nadhariyah dan Maryah Qibtiyah yang melahirkan Ibrahim bin Muhammad. Kedua wanita terakhir pun merupakan istri Nabi. Semoga Allah meridai keduanya. Firman Allah Ta'ala, dan juga anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Hal ini merupakan keadilan dan jalan tengah dari dua sisi ekstrim. Sisi yang satu dianut oleh kaum Nasrani yang tidak mengawini wanita kecuali sudah merupakan keturunan ketujuh. Dan sisi yang lain dianut oleh kaum Yahudi yang dapat mengawini keponakannya. Ini merupakan perbuatan yang menjijikkan. Firman Allah Ta'ala, yang turut hijrah bersama kamu, ke Madinah. Firman Allah Ta'ala, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu, berarti dihalalkan bagimu, hai Nabi, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu. Kamu boleh menikahinya tanpa mahar, jika kamu mau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi ialah Haulah binti Hakim bin Al-Aukash, dari Bani Sulaim. Dia adalah seorang wanita yang soleh. Selanjutnya, Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi tidak memiliki seorang wanita pun yang telah menyerahkan dirinya. Sebenarnya, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi banyak. Maksudnya, Nabi tidak menerima seorang pun dari kaum wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau. Hal demikian boleh dilakukan oleh Nabi dan kebolehan ini hanya berlaku bagi beliau, sebab pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak beliau sendiri, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jika Nabi mau mengawininya, yakni jika dia memilihnya. Firman Allah Ta'ala, sebagai penghususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ikrimah berkata, wanita yang menyerahkan diri itu tidak bagi selainmu. Jika ada wanita menyerahkan dirinya kepada seseorang selain Nabi maka wanita itu tidak halal baginya kecuali setelah memberinya mahar. Penafsiran senada juga dikemukakan oleh Mujahid, As-Syabi, dan yang lainnya. Maksud ayat ini bahwa jika seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seseorang, lalu dia mencampurinya, maka orang itu wajib memberinya mahar yang berlaku lazim. Hal ini pula yang diputuskan Nabi dalam menikahkan binti Wasyik dengan seseorang, setelah dia menyerahkan diri dan setelah suaminya meninggal, dengan mahar yang berlaku. Alasan kematian dan perjimakan adalah sama saja dalam menentukan mahar dan menetapkan mahar yang berlaku sehubungan dengan wanita yang menyerah diri kepada selain Nabi. Adapun bagi Nabi sendiri, maka beliau tidak harus memberi mahar yang berlaku sedikit pun kepada wanita yang menyerahkan diri dan telah dicampurinya, sebab beliau boleh menikah tanpa mahar, wali, dan saksi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Zainab binti Jahsy. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, berarti kaum mukmin. Selain Nabi hanya boleh menikahi 4 wanita merdeka dan budak sahaya perempuan yang mereka kehendaki, serta pemberlakuan adanya wali, mahar, dan saksi dalam pernikahan. Mereka adalah umat, dan kami memberimu kelonggaran dalam soal itu, sehingga kami tidak mewajibkan apapun kepadamu, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kamu boleh menangguhkan dalam menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, serta semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun, ayat 51. Firman Allah,
Kamu boleh menangguhkan dalam menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ibnu Jarir memilih penafsiran yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum baik bagi wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi maupun bagi istri-istri yang telah beliau nikahi. Beliau diberi pilihan oleh Allah mengenai mereka. Jika dia mau maka dia dapat menggilirnya, dan jika tidak maka beliau boleh tidak menggilirnya. Penafsiran ini sebagai hasil dari pemaduan beberapa hadis, di antaranya berasal dari Aisyah, yang berkenaan dengan wanita-wanita yang menyerahkan diri. Singkatnya, jika beliau mau maka beliau dapat mengambilnya dan jika tidak mau, maka beliau boleh menolaknya. Dan urusan wanita-wanita yang telah beliau tolak pun diserahkan kepada pilihan beliau sendiri, jika beliau mau maka boleh mengambilnya dan menggaulinya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Penafsiran di atas pun bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal juga dari Aisyah. Pada suatu hari Rasulullah meminta izin untuk tidak menggilir kepada salah seorang di antara kami, istri-istrinya. Setelah turun ayat, kamu boleh menangguhkan dalam menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kemudian aku bertanya kepada istri yang diminta izin oleh beliau, bagaimana menurutmu? Wanita itu berkata, aku katakan, jika giliran itu hakku maka aku tidak akan memberikannya kepada siapapun, wahai Rasulullah. Hadis yang dari Aisyah ini menunjukkan bahwa maksudnya ialah tiadanya giliran. Hadis Aisyah yang pertama menandakan bahwa ayat di atas berkenaan dengan wanita-wanita yang menyerahkan diri. Karena itu, Ibnu Jarir memilih penafsiran yang menyatakan bahwa ayat ini berlaku umum baik bagi wanita yang menyerahkan diri maupun bagi istri-istri beliau dalam hal beliau memiliki pilihan, jika beliau mau maka beliau boleh memberi giliran, dan jika tidak mau maka tidak perlu memberi giliran. Tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir ini baik lagi kuat. Beliau telah memadukan beberapa hadis. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu adalah lebih dekat bagi ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, serta semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Maksudnya, jika wanita-wanita itu mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah memberi kebebasan dalam menentukan giliran artinya boleh menggilir dan boleh tidak lalu kamu menentukan untuk memberi giliran yang adil sebagai pilihanmu sendiri, tentulah mereka bergembira, senang, dan semakin memahami kebaikanmu dan karuniamu karena kamu telah memberi mereka giliran yang sama, adil, dan selaras. Firman Allah Ta'ala, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu, berupa kecenderungan hatimu kepada sebagian mereka, tidak kepada yang lain, sebagai suatu hal yang tidak dapat dilenyapkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah berkata, Rasulullah memberi giliran di antara istri-istrinya, lalu menetapkannya dengan adil. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, inilah tindakanku terhadap apa yang aku miliki. Maka janganlah engkau mencela apa yang engkau kuasai dan yang tidak aku kuasai, hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud oleh beliau ialah hati. Karena itu, ayat di atas diakhiri dengan firman Allah, dan Allah adalah Maha Mengetahui, apapun rahasia yang tersembunyi, lagi Maha Penyantun, yakni Dia memaklumi dan mengampuni. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan yang kamu miliki. Allah adalah Maha mengawasi segala sesuatu, ayat 52. Banyak ulama, seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya,
yang menuturkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menyatakan kecukupan jumlah istri Nabi karena perilaku mereka baik dan telah memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat sebagaimana yang ditawarkan oleh beliau kepada mereka pada ayat terdahulu, Surat Al-Ahzab, ayat 29. Dan sebagai imbalannya adalah Allah mencukupkan mereka bagi Nabi mengharamkan kepadanya untuk menikahi wanita lain, atau mengganti mereka dengan wanita lain, kalaupun kecantikannya menarik hati beliau. Namun, beliau dibolehkan memiliki budak sahaya perempuan dan selir. Kemudian larangan menambah istri tersebut dihapus, hukum ayat ini dinasah, dihapus, dan beliau boleh menikah lagi. Namun, setelah penghapusan ini beliau tidak pernah menikah lagi sebagai wujud pemberian karunia bagi istri-istri beliau yang ada. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah meninggal hingga Allah membolehkannya menikahi wanita lain, hadis Ahmad. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata, Rasulullah tidak meninggal hingga Allah membolehkannya untuk menikahi wanita yang disukainya, kecuali yang mahram. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Jadi, ayat ini, ayat 51, menasah ayat yang sesudahnya, ayat 52, seperti dua ayat tentang iddah istri yang ditinggal mati di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat pertama menasah yang kedua. Wallahu alam. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Rasulullah menceraikan Hafsah, kemudian merujuknya. Beliau pun bermaksud menceraikan Saudah hingga Saudah memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum turun firman Allah, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri yang lain. Pendapat Ibnu Jarir bahwa kasus tersebut terjadi sebelum ayat ini turun adalah sahih. Namun, Ibnu Jarir tidak perlu berpendapat demikian, sebab ayat ini hanya menunjukkan bahwa Nabi tidak boleh menikah dengan wanita-wanita selain yang ada dalam perlindungannya dan bahwa beliau tidak boleh mengganti istri yang ada. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak boleh menceraikan salah seorang istrinya tanpa adanya istri pengganti. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu. Allah melarang beliau menambah istri yang sudah ada jika dia menceraikan salah satunya dan menggantinya dengan wanita lain kecuali wanita-wanita yang kamu miliki. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Namun, jika kamu diundang makan maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak boleh mengawini istri-istrinya sesudah dia wafat untuk selamanya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. Ayat 53. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 54. Ayat di atas merupakan ayat hijab yang mengandung beberapa hukum dan tata sopan santun yang bersifat syariah. Ayat yang diturunkan ini merupakan salah satu ayat yang sejalan dengan ucapan Umar ibnul Khattab sebagaimana yang ditegaskan di dalam Syahihain, aku selaras dengan Tuhanku Azza wa Jalla dalam 3 perkara aku berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu Allah menurunkan ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri engkau dikunjungi baik oleh orang soleh maupun orang jahat.
kalaulah engkau menghijabi mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat hijab seperti di atas. Aku menyatakan sikap kepada istri-istri Nabi saat mereka diliputi kecemburuan. Kemudian Allah menurunkan ayat, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Dalam riwayat Muslim diceritakan bahwa Umar menceritakan soal beberapa tawanan Badar. Dan inilah keselarasan keempat. Bukhari pun meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Umar ibnul Khattab berkata, Ya Rasulullah, orang-orang baik maupun orang jahat masuk ke rumah engkau. Alangkah baiknya bila engkau menyuruh Ummahatul Mukminin berhijab. Kemudian Allah menurunkan ayat hijab, hadis Bukhari. Ayat hijab diturunkan pada subuh malam pengantin Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Dan yang menjadi wali pernikahannya adalah Allah sendiri, dan itu terjadi pada bulan Zulkaidah, tahun ke-5 Hijriah. Wallahu alam. Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata, tatkala Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka makan. Kemudian mereka duduk sambil mengobrol. Lalu Rasulullah bangkit dan pergi. Namun para undangan tidak juga beranjak dari tempat duduknya. Tatkala ada sebagian orang melihat Nabi bangkit, mereka juga bangkit, maka yang lainnya pun bangkit. Namun, ada 3 orang yang tetap bertahan. Kemudian Nabi datang dan hendak masuk rumah. Namun, di dalam masih terdapat sejumlah orang yang duduk. Akhirnya, mereka semuanya pulang. Kemudian aku, Anas, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa para tamu sudah pulang. Maka beliau datang dan masuk. Aku juga ikut masuk. Beliau memasang hijab sehingga menghalangi aku dan beliau. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Namun, jika kamu diundang makan, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai. Firman Allah Ta'ala, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, melarang kaum mukmin memasuki rumah-rumah Nabi tanpa izin. Hal ini disebabkan mereka biasa masuk rumah tanpa izin pada zaman jahiliyah dan permulaan Islam. Kemudian Allah menata kehidupan umat ini demi meningkatkan kehormatan mereka. Karena itu, Rasulullah bersabda, janganlah kamu memasuki tempat wanita tanpa izin. Kemudian Allah mengecualikan ketetapan di atas. Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, berfirman, kecuali bila diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Mujahid dan yang lainnya berkata, dan mereka tidak menunggu-nunggu matangnya makanan dan usainya masak. Jika makanan hampir masak, lalu kamu menerobos masuk. Perbuatan ini dibenci dan dicela oleh Allah. Ayat ini menjadi dalil bagi diharamkannya berperilaku seperti anak-anak yang suka mendatangi orang yang sedang hajatan. Dalam tradisi Arab, perilaku demikian disebut daifan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, namun, jika kamu diundang makan, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah. Dalam kitab Syahid diriwayatkan dari Rasulullah, jika aku diundang untuk memakan hidangan ceker, niscaya ku penuhi. Jika aku diberi hidangan kikil, niscaya ku terima pula. Jika kamu telah selesai makan di rumah pengundang, maka segeralah bangkit meninggalkan tuan rumah dan menyebarlah di muka bumi. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, tanpa asyik memperpanjang percakapan seperti yang dilakukan oleh 3 orang undangan pada walimah, Zainab binti Jahsy, yang lupa diri sehingga hal itu membuat Nabi merasa rikuh. Hal ini sejalan dengan firman Allah selanjutnya, sesungguhnya pendapat demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masuk tanpa izin adalah tidak mengenakan dan mengganggu beliau.
Namun, apabila mereka dilarang masuk, maka larangan ini berarti makruh karena Nabi sangat pemalu sehingga Allah lah yang melarangnya. Dia berfirman, dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Karena itu, Allah melarangmu masuk tanpa izin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir, tidak boleh melihat mereka, dan tidak boleh meminta suatu keperluan kecuali dari balik hijab. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ketentuan berhijab yang disyariatkan dan diperintahkan kepadamu adalah lebih baik dan lebih suci. Firman Allah, dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak boleh mengawini istri-istrinya sesudah dia wafat untuk selamanya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. Karena itu, para pemuka ulama bersepakat atas diharamkannya menikahi mantan istri-istri Nabi dalam kondisi apapun, sepeninggal beliau. Karena mereka merupakan istri-istri beliau di dunia dan akhirat. Mereka pun merupakan ibu-ibu kaum mukmin. Sesungguhnya Allah sangat mementingkan persoalan itu, menguatkan, dan mengancam pelanggarnya dengan firman-Nya, sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Yakni, Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu kesamaran pun yang tersamar baginya. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi dalam kaitan dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, ayat 55. Allah Ta'ala mengecualikan kerabat-kerabat itu. Karena itu, para istri Nabi tidak perlu berhijab dari mereka, sebagaimana dikemukakan dalam surah lain, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya terhadap aurat perempuan, surat An-Nur, ayat 31. Seolah ulama salaf berkata, mengapa dalam kedua ayat ini tidak disebutkan saudara laki-laki ayah dan saudara laki-laki ibu? Maka Ikrimah dan Asy-Syabi menjawab karena keduanya telah terjelaskan oleh anak laki-laki keduanya. Firman Allah Ta'ala, dan tidak pula dengan perempuan-perempuan yang beriman. Maksudnya, para istri Nabi boleh tidak berhijab dari wanita-wanita yang beriman. Firman Allah, dan hamba sahaya yang mereka miliki, yakni budak sahaya mereka baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana telah dikemukakan ketika menafsirkan surah An-Nur, ayat 31. Termasuk hadis yang berkenaan dengannya. Firman Allah Ta'ala, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yakni, hendaklah para istri Nabi itu takut baik ketika sendirian maupun pada saat ramai, karena Dia Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tidak ada satu kesamaran pun yang tersamar baginya. Maka hendaklah mereka merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, ayat 56. Al-Bukhari berkata, Abu Al-Aliyah berkata, solawat Allah Ta'ala berarti pujiannya kepada Nabi di hadapan para malaikat. Solawat para malaikat berarti doa. Sedangkan Ibnu Abbas berkata, Yusholuna berarti memberi berkah. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, diriwayatkan dari Syafi'an At-Sauri dan para ulama lainnya bahwasanya mereka berkata, solawat dari Allah berarti rahmat sedangkan solawat malaikat berarti memintakan ampun. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Yakni,
Allah Ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya ihwal kedudukan hamba dan nabinya di kalangan Al-Mala'ul A'la dan bahwasanya dia memujinya di hadapan para malaikat muqarrabin dan bahwasanya para malaikat pun bersolawat kepada beliau. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh penghuni alam rendah, bumi, agar memberi solawat dan salam kepada Nabi supaya terhimpunlah pujian atasnya dari penghuni dua alam, alam tinggi dan alam rendah. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia bersolawat kepada hamba-hambanya yang beriman sebagaimana disebutkan dalam ayat, Dialah yang bersolawat atasmu, demikian pula malaikatnya. Dan di dalam firman Allah, atas mereka itulah solawat dari Tuhan mereka. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah dan para malaikatnya bersolawat atas syaf-syaf yang sebelah kanan. Beliau bersabda, Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada keluarga Abi Aufa. Nabi pernah diminta oleh istri Jabir agar beliau memberinya solawat, juga kepada suaminya. Maka beliau bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu dan kepada suamimu. Banyak sekali hadis mutawatir dari Rasulullah yang menyuruh membaca solawat kepadanya termasuk cara bersolawat. Kami akan menyebutkan sebagian di antaranya, insya Allah, sebagai berikut. Bukhari meriwayatkan dari Ka'ab bin Ajirah. Dia berkata bahwa Rasulullah ditanya cara bersalam kepadamu sudah kami ketahui, lalu bagaimana cara bersolawat kepadamu? Beliau menjawab, ucapkanlah, Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, hadis Bukhari. Imam Syafi'i rahimahullah juga meriwayatkan hadis senada dalam musnadnya dari Abu Hurairah. Atas dasar hadis ini, Imam Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa orang yang sholat wajib membaca sholawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir. Jika dia meninggalkannya, maka sholatnya tidak sah. Pendapat yang mewajibkan membaca sholawat tersebut didukung oleh lahiriah ayat dan oleh penafsir hadis ini yang diterima dari sejumlah sahabat, di antaranya ialah Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud al-Badri, dan Jabir bin Abdillah, diterima dari sejumlah tabi'in seperti As-Syabi, Abu Ja'far al-Bakir, dan Muqatil bin Hayyan. Pendapat ini dipegang oleh Syafi'i. Dan mengenai kewajiban tersebut tidak diperselisihkan lagi tidak pula diperselisihkan di antara para sahabat Syafi'i. Pendapat ini juga menjadi pegangan pendapat Ahmad yang terakhir. Yang benar ialah Ahmad memandang bahwa jumhur ulama tidak sependapat dengan Syafi'i. Pendapat yang mewajibkan membaca sholawat adalah didasarkan atas lahiriah hadis. Wallahu alam. Namun, Syafi'i mewajibkan membaca sholawat kepada Nabi di dalam sholat. Pendapatnya ini tercantum dalam pandangannya yang terdahulu dan yang terakhir. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Namun, tidak ada kesepakatan, baik dalam pendapat beliau yang terdahulu maupun yang kemudian, yang menentang kewajiban membaca sholawat di dalam sholat. Di antara keterangan yang mendukung keharusan membaca sholawat ialah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi yang mensahihkannya, Nasai, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kumpulan hadis sahih keduanya, yang diterima dari riwayat Haywah bin Syuraih dengan sanadnya dari Fudalah bin Ubaid. Dia berkata, Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa di dalam sholatnya tanpa membaca tamjid, mengagungkan Allah, dan sholawat kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda, bersegeralah. Kemudian beliau memanggil orang itu lalu berkata kepadanya atau kepada yang lain, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi. Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda,
manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan dan gharib. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan dan sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansyori, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah tampak bahagia seperti terlihat dari kecerahan wajahnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pagi ini engkau tampak bahagia seperti terlihat dari kecerahan wajahmu." Beliau bersabda, "Memang benar. Semalam aku ditemui oleh seorang utusan Tuhanku yang Maha Agung. Dia berkata, barang siapa di antara umatmu yang bersholawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula." Hadis Ahmad. Sanad hadis ini baik, namun para ulama hadis lainnya tidak meriwayatkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain, dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, orang bakhil, pelit ialah apabila namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Hadis Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kecewalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Kecewalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dirinya diampuni Allah. Kecewalah seseorang yang ibu bapaknya mencapai usia tua, namun keduanya tidak menjadi sarana beramal yang dapat memasukkan dirinya ke surga. Hadis Tirmidzi. Kemudian Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hasan dan gharib. Bukhari pun meriwayatkan hadis ini dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah secara marfu. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa bersolawat kepada Nabi itu wajib, sebagaimana telah diterangkan. Inilah mazhab sekelompok ulama yang di dalamnya terdapat At-Tahawi dan Al-Hulaimi. Sekelompok lainnya menyatakan bahwa kewajiban membaca solawat kepada beliau itu hanya sekali pada sebuah majelis, sedang membacanya pada majelis lain adalah sunnah. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majelis, sedang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak pula bersolawat kepada nabinya melainkan pada hari kiamat mereka berada dalam suatu pilihan. Jika Allah berkehendak maka dia menyiksa mereka, dan jika dia berkehendak maka dia mengampuni mereka. Hadis Tirmidzi. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa solawat atas nabi yang wajib itu hanyalah sekali seumur hidup sebagai pelaksanaan atas perintah ayat. Selanjutnya, bersolawat itu sunnah saja. Aku, Ibnu Katsir, memandang pendapat tersebut aneh, sebab sangat banyak hadis yang menyuruh bersolawat dalam berbagai kesempatan. Di antara hadis ini ialah sebagai berikut. Pertama, setelah panggilan solat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-A'ash, dia berkata, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar muazin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku, karena barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya wasilah itu merupakan sebuah tempat di surga yang harus ditempati kecuali oleh salah seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba yang akan menghuninya. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak beroleh syafaatku. Hadis ini dikemukakan pula oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai dari hadis Ka'ab bin Alqamah. Kedua, ketika masuk dan keluar dari masjid.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah binti Rasulullah, dia berkata, apabila Rasulullah masuk masjid maka beliau bersolawat dan bersalam kepada Muhammad, kemudian berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan apabila beliau keluar, maka beliau bersolawat dan bersalam kepada Muhammad, lalu berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu karunia-Mu. Hadis Ahmad. Ketiga, dalam sholat jenazah. Sesungguhnya sunnah yang berlaku dalam sholat jenazah ialah membaca Al-Fatihah pada takbir pertama, bersolawat kepada Nabi pada takbir kedua, mendoakan kepada mayat pada takbir ketiga, dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau hambat kami untuk memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau fitnah kami sepeninggalnya, pada rakaat keempat. Keempat, bersolawat kepada Nabi di antara takbir dalam sholat hari raya, pada penutupan doa kunut sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan An-Nasai dalam sunannya. Juga dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi pada hari Jumat dan malam Jumat. Juga solawat dibacakan pada saat berziarah ke kubur. Sesungguhnya solawat dan salam itu akan disampaikan kepada Nabi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, Allah memiliki sejumlah malaikat yang berkeliaran. Mereka mengantarkan kepadaku salam dari umatku, hadis Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan oleh An-Nasai. Para ulama berkata bahwa disunnahkan bersolawat kepada Nabi disertai zikir kepada Allah pada saat menyembelih. Para ulama ini berdalih dengan firman Allah, dan kami telah meninggikan namamu bagimu, surat Al-Nasyah, ayat 4. Sebagian mufasir berkata, Allah Ta'ala berfirman, janganlah aku disebut kecuali kamu, Muhammad, pun disebutkan bersamaku. Pendapat ini ditentang oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa bersolawat kepada Nabi yang digabungkan dengan pembacaan nama Allah Ta'ala pada beberapa kesempatan seperti ketika makan, masuk, bercampur dengan istri, dan sebagainya adalah tidak ada sunnah yang mengharuskan praktik demikian. Bersolawat kepada selain para nabi dibolehkan atas dasar keikutkesertaan, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis, Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Muhammad, keluarganya, istri-istrinya, dan keturunannya. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, serta bersolawatlah atas mereka, surat At-Taubah, ayat 103. Adapun masalah menghususkan salam kepada selain para nabi, dijumpai beberapa pendapat. Syekh Muhammad Al-Juwaini, salah seorang sahabat kami, berkata bahwa salam yang demikian bermakna solawat. Karena itu, ia tidak boleh digunakan kepada yang gaib dan tidak boleh dikhususkan kepada yang bukan nabi. Maka tidak boleh dikatakan, misalnya, Ali, alaihi salam, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal. Adapun kepada orang yang ada di hadapan kita, maka dapat dikatakan salamun, alaika, salamun, alaikum, assalamu, alaika, assalamu, alaikum. Praktik demikian telah disepakati. Aku, Ibnu Katsir, berpendapat, dalam naskah-naskah kitab banyak dijumpai praktik yang menghususkan pemberian salam kepada Ali tidak kepada para sahabat lainnya. Misalnya dikatakan, Ali, alaihi salam, karamallahu wajah. Walaupun makna praktik demikian benar, sebaiknya praktik yang sama diperlakukan pula terhadap para sahabat yang lain. Ini adalah soal penghargaan dan penghormatan. Karena itu, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah lebih berhak mendapatkannya daripada Ali. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Selanjutnya An-Nawawi berkata, apabila bersolawat kepada Nabi hendaklah disatukan dengan salam. Artinya, tidak boleh melakukannya sendiri-sendiri, misalnya tidak boleh mengatakan, Shallallahu alaihi saja atau alaihi salam saja. Pendapat An-Nawawi ini didasarkan atas firman Allah Ta'ala,
hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan bersalamlah dengan sebaik-baik salam. Karena itu, yang terbaik ialah mengucapkan Shallallahu alaihi wasallam taslima. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat serta menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Ayat 57. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat 58. Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengancam kepada orang yang menyakitinya dengan cara menyalahi perintah-perintahnya, melanggar larangannya, dan kekukuhannya dalam kedua perbuatan tersebut, menyakiti Rasulullah dengan mencela dan menghina, naudzubillah. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Ikrimah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pelukis. Dalam Syahihain dikatakan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia mencaci masa padahal akulah pencipta masa. Aku mengganti malam dengan siang pada masa itu. Maksud hadis ini ialah karena kaum jahiliyah suka mengatakan, alangkah meruginya masa. Dia telah berbuat anu dan anu kepada kita. Mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan Allah kepada masa, lalu mencacinya. Sungguhnya yang menciptakan semua itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Kemudian perbuatan demikian dilarang. Demikianlah menurut penjelasan Imam Syafi'i, Abu Ubaidah, dan selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mencela Nabi karena beliau menikahi Syafi'ah binti Huyai bin Akhtab. Yang jelas, ayat itu bersifat umum. Ia meliputi semua orang yang menyakiti Nabi dengan sesuatu. Barang siapa yang menyakiti beliau, berarti menyakiti Allah, sebagaimana barang siapa yang menaati beliau, berarti menaati Allah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Al-Mughafil Al-Muzani, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, berhati-hatilah terhadap para sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran, hinaan, sepeninggalku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka, maka dengan murkaku aku memurkai orang-orang itu. Barang siapa yang menyakiti mereka, berarti dia menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, nyaris dia menyiksanya. Hadis Ahmad. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, yaitu orang yang menimpakan sesuatu kepada mereka, padahal mereka bebas, tidak melakukannya, dan tidak mengerjakannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Inilah kebohongan yang besar. Orang yang paling banyak tercakup oleh ancaman ini ialah kaum yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, lalu kaum Rafidah, yaitu orang-orang yang mengejek dan mencela para sahabat dengan sesuatu yang sebenarnya telah dibebaskan Allah dari diri mereka. Mereka menyifati para sahabat dengan sifat yang bertentangan dengan informasi Allah tentang sahabat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menginformasikan bahwa Dia telah meridai dan memuji para sahabat, yaitu kaum Muhajirin dan Ansyar. Kemudian, kaum bodoh yang dungu itu mencaci, mencela, dan menuduh mereka dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Pada hakikatnya, mereka merupakan orang-orang yang nalarnya terbalik, mereka mencela kaum yang dipuji dan memuji kaum yang dicela. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ditanya, apakah ghibah itu? Beliau bersabda, kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukainya. Beliau ditanya, bagaimana kalau sesuatu yang aku ceritakan itu memang ada pada dirinya?
Beliau bersabda, jika sesuatu yang kamu ceritakan itu ada pada dirinya, berarti kamu menggibahnya. Jika sesuatu yang kamu ceritakan itu tidak ada pada dirinya, berarti kamu bohong. Hadis Abu Dawud. Hadis senada dikemukakan pula oleh Tirmidzi, dan mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, riba apakah yang dikembangkan di sisi Allah? Para sahabat berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, riba yang dikembangkan pada sisi Allah ialah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Kemudian beliau membaca ayat, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukmin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 59. Sesungguhnya jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah tidak berhenti, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian tidaklah mereka menjadi tetanggamu melainkan dalam waktu yang singkat, ayat 60. Dalam keadaan terkutuk. Di mana saja mereka dijumpai, mereka dapat ditangkap dan dibunuh dengan sekeras-kerasnya, ayat 61. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelumnya. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah, ayat 62. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. Al-Jauhari berkata, jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja. Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmani mengenai firman Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dia berkata, yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja. Ikrimah berkata, berarti wanita harus menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, setelah ayat di atas turun, maka kaum wanita Ansyar keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarang burung gagak. Mereka pun mengenakan baju hitam. Az-Zuhri ditanya tentang anak perempuan yang masih kecil. Beliau menjawab, anak yang demikian cukup mengenakan kerudung, bukan jilbab. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Mujahid menafsirkan, jika mereka mengenakan jilbab, maka diketahuilah bahwa mereka merupakan wanita-wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang fasik dengan suatu gangguan atau ejekan. Firman Allah Ta'ala, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun atas perbuatan yang dilakukan pada masa jahiliyah, pada saat mereka belum mengenakan jilbab. Kemudian Allah Ta'ala mengancam kaum munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, yaitu para pezina, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah, yaitu orang-orang yang mengatakan, musuh-musuh telah datang dan perang telah tiba, sebagai perkataan dusta dan hanya mengada-ada.
Maka apabila mereka tidak menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut dan tidak kembali kepada kebenaran, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, yakni menjadikan kamu sebagai orang yang menguasai mereka, kemudian tidaklah mereka menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang singkat dan dalam keadaan terkutuk, terusir, dan terisolasi. Di mana saja mereka dijumpai, mereka dapat ditangkap, karena lemah dan sedikitnya jumlah mereka, dan dibunuh dengan sekeras-kerasnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelumnya.